Do you feel the need to compare yourself? Is that necessary for Gen Z? Okay, this is a very hard question. Disclaimer, opini pribadi ya, opini pribadi. Iya. Opini pribadi menurut aku iya, karena aku orangnya kompetitif. Oke, hari ini kita kedatangan Rama Satya yang seorang konten kreator sekaligus founder dari PT Proudboy Group yang sekarang ini lagi rame banget di sosial media membahas tentang self development dan productivity. So welcome Rama. Thank you Kak Pamela, very happy to be here. Ya, thank you. So di POV Talk kali ini kita akan bahas topik yang lagi banyak digaung-gaungkan dan diobrolin tentang namanya toxic productivity. Jadi kalau misalkan kita lihat sih dari researchnya, menurut survei katanya ada 27% responden yang dari 1.100 aja mengalami katanya mereka tuh suka burnout gitu. Mereka mengatakan bahwa kok kayaknya gue sibuk tapi gue nggak tahu nih arahnya kemana gitu. Nah kalau buat Rama sendiri toxic productivity itu yang kayak gimana sih? Oke, kalau misalnya kita ngomongin toxic productivity, sebenarnya aku punya agak sedikit jawaban yang berbeda. Oh, oke. Karena kan kalau misal orang bilang toxic productivity itu kan kayak, wah ini produktif yang berlebihan, ntar dia jadi burnout, ntar dia jadi sakit gitu ya. Aku melihat ini sebagai sebuah alasan sebenarnya sih. Jadi ini excuse itu ya? A bit contrarian, tapi hear me out dulu, ntar gue keburu diserang netizen gitu kan. Hear me out dulu. Jadi maksudnya apa? Kita ingat kan, zaman sekitar 2018 sampai 2020 mental health tuh lagi tinggi-tingginya banget nih awareness-nya kan. Nah, tren yang aku lihat sekarang, productivity itu juga udah mulai ke sana. Orang-orang tuh udah semakin melek sama productivity. Karena talent DNA juga nih pasti kan. Nah, when we talk about productivity, kalau misalnya kita ngomongin toxic productivity, jangan sampai maksudnya kata toxic productivity ini itu jadi topeng gitu loh. Jadi orang tuh udah harusnya emang kerja, harusnya produktif, tapi emang karena lagi marak nih toxic productivity, dia lu jangan toxic productivity deh. Nah itu kan jadi alasan gitu ya. Nah jadi jangan sampai ini menjadi sebuah tameng supaya kita yang seharusnya produktif, tapi kita karena males jadinya nggak produktif gitu. Nah itu dari versi yang sering banget disalahartikan sama orang. So let's make sure that jangan sampai kita tuh kena toxic productivity yang salah. Jangan sampai menjadikan itu alasan gitu. Sebetulnya mereka lagi fix mindset aja gitu ya. Iya, betul. Nah, on top of that sebenarnya di spektrum sisi lainnya lagi, emang benar toxic productivity itu ibaratnya ketika kita melakukan sesuatu yang namanya kalau misalnya udah kebablas, itu kan pasti emang nggak bagus. Ya, jadi sesimpel itu aja. It's something yang kita lakuin too much. Kalau misalnya nggak too much, it's not what we want to do lah kurang lebih. Nah sampai akhirnya itu membawa kita menjadi ke arah yang salah dan ke direksi yang salah juga dan sampai akhirnya kita tuh merasa burnout, capek dan akhirnya kita tuh ngerasa nggak selaras sama apa yang kita ingin lakukan sampai akhirnya kita capek dan kondisinya tuh sampai kena secara fisik, mental, emosional, spiritual dan akhirnya kita capek sendiri gitu sih. Kalau aku lihat Rama kan ini adalah seseorang yang memang sangat produktif ya. Kayaknya lo tuh nggak bisa diem gitu Rama. Pernah nggak sih lo ngerasa burnout? Oke. Ini sebenarnya cerita unik dan kalau misalnya aku selalu ngisi di webinar atau apa aku selalu ceritain ini. Jadi background about me. So 2021 aku skripsi. Dan sambil aku skripsi, aku kan ya si paling produktif ya, si paling ambi gitu kan. Ngerasanya kalau gue skripsi doang kayak nggak tertantang gitu kan. Wow, skripsi doang nggak tertantang guys. Ini gitu kan? kayak sentilan bagi orang-orang yang skripsinya telat ya. Waduh, nggak gitu ya, jangan diserang nih. Itu terjadi, jadi saya skripsi, nah ngerasa kayak masih bisa ngelakuin sesuatu nih sambil organisasi jadinya saat itu. Di dalam sama di luar kampus. Nah jadi kayak kurang lebih ngelakuin dua hal yang bersamaan tuh. Tapi habis skripsi sambil organisasi ngerasa kayak masih kurang juga buset gitu kan. Kayak masih bisa nih gue namain kerjaan gue sendiri gitu. Akhirnya sampai full time. Kerja jam 9 pagi sampai jam 6 sore di creative agency saat itu. Dan kita tahu sendiri kalau yang namanya creative agency jam 9 sampai jam 6 sore itu kan official working hours ya. Unofficial working hours ya. Jam 9 sampai jam 9 lagi gitu kan. Nah, jadi emang sering banget. Tim gue di sini iya atau iya banget ya. Iya gitu kan. Nah, jadi emang sering banget kayak gitu terjadi sampai akhirnya I think this is too much. Jadi di tahun yang sama aku burnout 3 kali masuk rumah sakit. Kenapa tahu itu burnout? Karena dokter pas aku masuk ke IGD literally cuma dikasih infusan vitamin doang. Ini kamu cuma kecapean, jadi cuma disuntik vitamin, maybe kayak kekurangan vitamin, orang udah kecapean, disuntik abis itu, udah disuruh pulang, you're just burnt out. Jadi pengalaman aku sih itu, makanya abis itu aku ngeriset nih, what happened to me gitu kan. I'm so productive, I can do a lot of things, tapi kenapa aku sampai akhirnya capek sendiri, sampai akhirnya burnout sendiri gitu. Itu emang bener-bener banyak banget ternyata alasannya sih, gitu.
Dan di saat momen itu, what did you do? Oh, so I found out about a lot of things sebenarnya. Terkait kenapa sebenarnya burnout itu bisa terjadi juga dan banyak banget hal selain itu juga. Mungkin aku tarik balik ke the present moment. Yeah. Ini sebelum podcast ini di take, 2 hari lalu aku sakit. Tapi I'm so confused. Kenapa bisa sakit? Karena teman-teman mungkin bisa lihat, I'm feeling fit gitu in a sense. I go to the gym almost every day. 5 sampai 6 kali seminggu. I sleep 8 hours a day. Aku jaga makan juga. Tapi kenapa bisa sakit? Right? Gak make sense banget kan. Orang kan bilang kalau misalnya lu sakit paling lu kecapean. Yeah. Aku gak kecapean. Aku tidurnya cukup. Mungkin lu kurang olahraga. No. I work out almost every day. Yeah. And then apa gitu? Yeah. Turns out when we talk about burnout and toxic productivity atau apapun itu, we always associate it with lack of rest. Ya kan? Yeah. Nah, rest ini sebenarnya tuh uniknya tuh nggak cuma satu. People associate rest with physical rest, which is tidur, ya kan? Iya, betul. Lu tuh kecapean, tidur aja, kecapean, istirahat dulu. But istirahat, itu tuh nggak sesimpel istirahat doang. Jadi sebenarnya istirahat tuh ada banyak banget macamnya. Ada istirahat fisik, istirahat spiritual, istirahat emosional, istirahat sosial nih. Misalnya ada orang introvert, kalau misalnya ketemu sama orang-orang terus kan capek. Dia butuh waktu sendiri, kayak gitu juga. Dan istirahat mental juga. Karena kita setiap hari sekarang kerjanya nge-scroll. Iya. Itu kan bener-bener nge-stimulate mental kita. Kita doom scrolling, terus akhirnya ke-stimulate, akhirnya overstimulated, kita capek sendiri. Ya kan? Kita pernah nggak sih nge-scroll sosmed 1 jam, nge-scroll doang di ranjang, tapi capek banget rasanya. Iya. That's what happened. Jadi kurang lebih gitu sih. We always simplify rest cuman sebagai physical rest. Tapi ternyata yang kita sering nggak lihat, rest tuh banyak tipenya dan itu yang sering kita miss sih. Makanya kita bisa burnout gitu. Kalau boleh aku go back ke yang tadi tuh, yang pas kamu ngelakuin skripsi, terusnya sambil organisasi, sambil juga kerja gitu ya. Di saat momen itu, and then you drop, what are the things you change after that? I change a lot of things sebenarnya. Karena aku tipe orang yang a bit susah believe in a certain thing. Jadi I always try to formulate my own things gitu. Find proof ya, because you're logical. Yeah, I'm very logical. Nggak bisa tuh emotional. Kayak lu begini-begini aja, wah nggak bisa. Ini apa dulu akarnya tuh apa? So I always try to formulate my own formula. Sampai akhirnya kan aku juga bikin konten segala macam. So aku baca banyak buku, aku do a lot of research ya. Kebetulan aku backgroundku ilmu biomedis. Jadi I read research papers. Jadi bener-bener nggak di Google doang kayak gini gimana cara enggak gitu. Karena kan seringkali artikel-artikel gitu nggak valid ya. Jadi I really take a look at science-based research paper sampai akhirnya aku menemukan formulaku sendiri gitu. Dan kalau misalnya di Productivity Boy aku sebutnya sebagai hyper productivity. Nah, jadi I applied my own formula to my own life gitu dan it change, makanya I share it to people. Nah, kurang lebih kalau misalnya kita mau ngomongin productivity, nah aku share sedikit. Jadi aku menganggap itu tuh ada 3 hal atau 3 pilar utama. Yang pertama adalah prioritization. Yang kedua adalah planning. Yang ketiga adalah execution. Kita kupas sedikit ya masing-masing. Prioritization itu maksudnya apa? Mungkin aku mau tanya ke Pamela ya, dan teman-teman mungkin nanti juga bisa jawab dalam hati. Karena kalau misalnya jawab langsung nggak bisa ya. Coba Kak Pamela, let me ask you a question. 24 jam sehari, cukup nggak kira-kira rasanya? Enggak. Exactly. Jadi sering banget, I would say maybe 97% orang yang aku ketemu juga ngomongnya sama nggak cukup, right? Jadi kalau misalnya kita iyain segala hal yang kita perlu lakuin gitu, dan kita emang bener-bener ngelakuin segala hal yang kita perlu lakuin, gak bakal cukup. Makanya kita burnout, kita capek segala macam. Jadi it's about prioritizing. Kita harus tahu dulu hal mana yang kita mau ambil, yang bener-bener kita perlu lakuin. Jadi sesuai dengan yang selaras sama passion kita, sama kepentingan kita dalam hidup tuh kita harus tentuin dulu. Karena kalau misalnya kita iyain semuanya, nggak bisa. Kedua. Nah, wait, kita pause dulu yang itu ya. Boleh. Aku pengen tambahin juga nih. Kadang seringkali kalau misalkan nih ditanya gitu ya, how do you prioritize? Dan turns out kalau misalkan kita bicara dalam segi talent juga, ada beberapa orang yang memang secara natural mudah untuk memprioritaskan. Ada beberapa orang yang sulit banget. Contoh, misalkan dia itu orang yang ada talenta namanya harmoni gitu ya. Secara otomatis dia itu orang yang gak enakan. Karena dia nggak mau membantah. Nah, kadang jadi hal-hal itu juga perlu take into consideration tuh. Atau mungkin ketika memprioritasasi gitu ya, kayak
sometimes we never take a pause into choosing. We're just going with the flow gitu kan. Yang dimana kita belum kayak betul-betul tahu oke, A atau B ya gitu. Itu sih mungkin kalau aku boleh nambahin. Iya, jadi bukan apa yang kita mau tapi apa yang ada di depan mata kita yang kita lakuin. Betul. Exactly. Yes, itu sebenarnya baik banget. Kalau aku pribadi ngebaginya jadi domain hidup. Jadi gimana kayak tuh? misalnya kayak ada work, ada relationship, ada social dan lain-lain lah, kurang lebih gitu. Nah, yang next kalau misalnya kita udah tahu bisa nge-prioritize nih, karena itu penting juga. Next adalah planning. Kita udah tahu kalau misalnya kita mau nge-prioritize, terus hal-hal yang kita prioritaskan ini, kita mau lakuinnya kapan. Karena sering banget ketika kita ingin melakukan sesuatu, masuk ke to-do list, seringkali manusia tuh gini, sering banget nge-overestimate kemampuan sendiri, right? Iya banget, iya. To-do list kita tulis berapa sehari? 10, yang kelar di akhir hari 3 gitu kan, stres sendiri. And you feel good when your to-do list is long. Iya, tapi pas di akhir hari stres. Buset, kok baik banget gak kelar semua. Dan yang namanya manusia kan kita punya negativity bias juga ya. Jadi we always focus. Apa tuh? What is negativity bias? Jadi we always focus on the things yang belum kelar. Coba misalnya gini, ketika kita udah selesai to-do list nih, nggak usah sedikit deh, let's say kita punya 10 to-do list, yang kita udah selesaiin tuh 8. Let's say kita dicoret 8, sisa 2. Yang kita pikirin sebelum kita tidur, aduh gue belum selesai 2 to-do list lagi. Itu sering terjadi kan? Itu adalah yang namanya Zeigarnik Effect juga. Jadi emang kita tuh sebagai manusia tuh fokusnya ke hal-hal yang negatif. Otak kita emang wired kayak gitu, karena itu emang evolutionary perspective gitu. Kembali lagi kita selalu fokus terhadap apa yang kita kurang. Iya. Karena kayak growing up gitu ya, kayaknya I'm so used to with my parents telling me what I cannot do. Instead of like, hey, you've done the great job on that, gitu kan? So I think it contributed to that. Nah, ya jadi kurang lebih kayak gitu. So, to-do list isn't bad, tapi I would always recommend do time blocking juga. Kalau misalnya sekarang kan udah popular banget Google Calendar, we can always use that. Jadi jam berapa sampai jam berapa kita mau ngelakuin apa kita masukin supaya nggak kelewat. Nah, itu yang kedua, planning. Nah, yang ketiga itu adalah execution. Maksudnya apa? Let's say jam 1 sampai jam 2 kita udah tentuin nih, oh gue mau kerja, mau fokus, mau ngedit video, mau kerjain laporan, mau apapun itu jam 1 sampai jam 2 nih. Tapi tiba-tiba belum makan siang, bakal bisa fokus nggak? Nggak bisa. Atau nggak tiba-tiba kita jam 1 siang kita mau kerja, kadang-kadang udah dibuka laptop, udah tinggal ngetik, udah tinggal megang mouse, males nih gue gitu kan, sering kali terjadi. So that's what happens. Nah itulah dimana faktor execution itu penting. Ada beberapa science-based hack yang kita sebenarnya bisa lakuin buat go into flow state supaya ketika kita kerja, boom, langsung kita fokus. Nah jadi sebenarnya kurang lebih yang aku terapkan di kehidupanku itu supaya balance ya, kata kuncinya balance juga. Supaya nggak produktif terus, tapi kapan tahu harus stop. So in your Google Calendar, maybe you should put lunch there, I do gitu put kali lunch. ya. I do put And then like, hey, take a breath for like. Jadi it's not always about work, tapi balik lagi karena aku kan ngebagi hidup ini ada domainnya. Ada domain self, ada domain relationship, ada domain work. Jadi aku tahu, aku color coding juga. Jadi kapan gitu. Gitu sih kurang. Itu then what is your thought about procrastination? Is procrastination actually your way of preventing burnout? Or is it actually something very toxic? First of all, I would say that is not toxic. That's my hot take. Procrastination is not toxic. It's not toxic, right? Explain more. Jadi gini, our brain is really brilliant. Otak kita tuh sangat powerful banget. Kenapa? Karena gini, a lot of people associate procrastination as a productivity problem, but that's not true. That's not true. Orang tuh mikir kalau misalnya kita nunda-nunda, kita suka procrastinate, itu tuh berarti lu nggak produktif, lu tuh malas. No. Sebenarnya kenapa kita procrastinate? We procrastinate karena otak kita tuh ingin melindungi kita, tahu? Kenapa? Soalnya gini, procrastination is not a productivity problem. Procrastination is an emotional management problem. Kenapa kita nunda sesuatu? Karena susah. Karena berat banget tugasnya. Jadi otak kita ketika ingin melakukan sesuatu yang berat, yang harus mikir keras, otak kita tuh ngerasa ini tuh threshold itu terlalu tinggi. Stres kita tuh bakal stres, kita tuh bakal ngerasa nggak nyaman. Otak kita, mental kita, tubuh kita, otak kita tuh ingin menghambat itu justru. So that kita nggak ngerasa nggak nyaman. Kalau di bahasa Talandiana itu, lu lagi maksa diri lo buat ngelakuin your bottom talents gitu. Exactly. Yang dimana bukan kelemahan lo, tapi itu bukan sesuatu yang natural, sehingga lo entar-entar gitu. Karena kita nggak mau melakukan itu, kenapa? Karena nggak nyaman buat kita. Dan otak kita tuh sejago itu supaya dia bikin kita nyaman gimana, lu nunda-nunda aja, nggak usah ngelakuin itu dulu, nanti aja. Jadi in a short term perspective, it's good sebenarnya. Karena it helps us to
ground ourselves supaya otak kita tuh dari yang stres bisa balik lagi ke baseline dan akhirnya kita bisa berfungsi secara normal lagi. Tapi on the long term kalau misalnya kita nunda-nunda terus ya berarti ya you're procrastinating is not good gitu. Jadi short term sama long termnya beda. So when do you know that you're procrastinating in a good way and then in a bad way? Kalau misal in a bad way ya balik lagi. Makanya kita harus ada deadline, right? Ya kan? As simple as that gitu. Jadi kita punya deadline aja. Kalau misalnya kita nggak ada deadline, ya kita nggak tahu kapan harus selesai. Good way-nya adalah as long as kerjaan kelar on time itu bagus. Bad way-nya, kalau misalnya kita itu jadi apa ya self-victimization takutnya kan nanti kan. Jadi kayak, aduh, balik lagi pakai pakai topeng lagi jadi tameng kita lagi ini juga nggak usah toxic productivity dong gue lagi mencoba untuk menenangkan diri gue nggak gitu jadi yang penting deadline aja sih. Have you always been like this? I would say ya. I've always been this ambitious I think apalagi since kuliah. Jadi karena aku tuh sekolah aku tuh aku sekolah di sekolah internasional dan dia tuh nggak ada ekstrakurikuler. Nggak ada? Nggak ada. Okay. Jadi aku sekolah internasional modulnya tuh dari UK jadi Cambridge. I took IGCSE, A-levels gitu-gitu. Nah sekolah aku tuh sempat nge-produce kayak world top rankers, which I'm not that smart. Tapi the point is that nggak ada ekstrakurikuler. Sampai akhirnya aku masuk ke kuliah baru ketemu tuh sampai yang namanya organisasi dan segala macam ada lomba. Aku baru ngikut sana, and I fell in love with it sih. Yeah, and then you enjoy like doing many different things at once gitu ya. Yes. Apa sih mungkin kira-kira how do you prevent burnout? Karena dari tadi ngomongin burnout kan, dan gimana itu terjadi. But how do you prevent it? Okay, I think there's two main factors. Yang pertama adalah self-awareness dulu. Self-awareness maksudnya kemana? Kita tahu apa yang kita jago, apa yang kita nggak jago. Kalau misalnya kita jago dan kita suka, play that game. Karena kita tahu we have a good chance in winning. Gitu. Kalau misalnya kita play a losing game, kan kita tahu nih kita nggak jago ngelakuin ini, kita tetap ngelakuin itu, kita bodoh dong. Orang gue tahu gue nggak jago potong rambut, tapi kenapa gue mau jadi orang paling jago potong rambut sedunia gitu kan? So that's the case. Jadi kalau misalnya kita ingin melakukan sesuatu, balik lagi self-awareness kita. Yang kita jago tuh apa? Dan kita harus baiknya tuh bener-bener melakukan itu yang selaras sama keinginan kita. Aku sampai lupa pertanyaan tadi apa ya? Aku ada 2 poin. Burnout. Prevention. Burnout Prevention. Iya, jadi yang pertama adalah itu. Kita self-awareness. Self-awareness. Iya, kita harus tahu dulu bahwa self-awareness kita ketika kita ingin melakukan sesuatu yang kita suka dan kita jago. Karena kalau misalnya enggak selaras dengan keinginan hati kita, kita ngelakuinnya jadi nggak enjoy dan kita jadi go against the current. Ketika kita go against the current ya kita tahu sendiri semakin susah buat kita swim to our natural rhythm gitu. Nah yang kedua kalau misalnya kita mau prevent burnout, balik lagi sih know your priorities gitu. Balik lagi tadi prioritas kita dalam hidup sekarang apa? Is it work? Kalau misal it's work, go push yourself at work gitu loh. Karena it's your season of life kan balik lagi ini seasons ya kan. Hidup itu aku melihat itu sebagai musim ya. Jadi ada musim hidup di mana kita harus produktifnya. Apalagi kalau misalnya kita early 20s, Gen Z, it's your time. So this is your time to be productive. It's your time to work. If you're not working, then bro, come on gitu kan. You're just making excuses, right? Nah, jadi emang kalau misalnya kita di musim hidup yang harus kerja, ya kerja aja gitu. Push yourself to the limit, tapi know when to stop. Jadi kuncinya itu. Tahu season hidup kita, prioritas kita, dan tahu when to stop aja. Know yourself. Do you believe in work-life balance? That's a hard question. Semakin kesini semakin believe gitu. Semakin kesini semakin believe karena semakin because tua menurutku. When I hear it, right, what you're saying is like, hey, this is my time to work. Let's work. Work, right? But then you said earlier, semakin kesini semakin believe. What happened? Soalnya gini, before I believe in work-life balance, I believe in something called work-life integration. Maksudnya apa? Ketika kita ngelakuin sesuatu, I'm so grateful for the fact that I'm doing something that I love. So I wake up every day feeling excited doing what I need to do. Itu aku grateful banget. Kenapa? Karena work seems like play gitu loh. Jadi maksudnya aku kerja ngerasa tuh kayak main, seru banget cuy gitu. I can be up all night just working karena I'm really enjoy because I'm building something that I love. Itu sebuah privilege yang I create for myself dan nggak semua orang bisa melakukan itu. Tapi if you have that, that's good. Jadi selaras nih apa yang kita lakuin yaitu semakin kesini semakin enjoy aja gitu. Nah itu work life integration. But semakin kesini aku ketemu banyak orang dan semakin dewasa juga aku merasa bahwa in a certain point when you do something you love bakal tetap ada aja rasa nggak enaknya. Karena gini, let's say kita ngomongin hobi deh, nggak usah kerjaan dulu, hobi dulu. Hobi kita apa? Main basket. Seru nggak main basket? Wah, 3 point, ngedang seru, sama teman-teman main basket menang seru. But the thing is, ketika kita main basket, pernah nggak kita ankle?
Iya. Pernah nggak kita kecapean sampai akhirnya sakit? Bisa aja. Bisa aja. When we do something that we love, we still will feel hurt or down gitu. Itu tuh pasti akan terjadi gitu sih. Jadi makanya semakin kesini, wah, everything is about trade-off at the end of the day. Jadi tahu aja sih yang mana kita mau pentingin dulu. Dan makanya semakin kesini aku semakin ketemu banyak orang juga yang lebih dewasa, lebih jago, lebih pintar, lebih kaya, lebih hebat. Mereka tuh semakin kesini ketika aku tahu, ya udah mereka semakin jago work-life balance aja. Jadi mereka tahu yang mau mereka prioritasin apa, ya mereka ibaratnya Pareto kan. Yeah. So like 80%, 20% kayak nggak bisa kalau misalnya kita bagi 50-50 nggak bakal balance. Tapi kita tahu yang mana yang harus kita pentingin. Semakin tua kan juga it shifts. Jadi ya kita harus tahu siapa yang kita pentingin aja dan kita bisa balancein itu gitu. Oke, so that's very good ya. Jadi sebetulnya tadi work-life integration is good, that you find what you're good at, but also as life goes on, you also need work-life balance, right? Because you need to balance that. Tadi aku suka sih kayak kamu membagi antara work, antara relationship, and maybe self, and then social. Jadi mungkin itu salah satu tips yang bisa digunakan oleh teman-teman di luar sana juga ya. Kapan mereka membagi itu. Nah, buat Rahma sendiri, pernah nggak sih kamu ngerasa kayak kalau di Gen Z kan banyak tuh yang FOMO gitu lah. Maksudnya ngelihat kiri kanan nih, wah dia udah sampai sini, wah dia udah sampai situ. How do you feel about that? Do you feel the need to compare yourself? Is that necessary for Gen Z? Okay, this is a very hard question. Disclaimer, opini pribadi ya, opini pribadi. Iya. Opini pribadi menurut aku iya, karena aku orangnya kompetitif based on talent He DNA. is number one competitive, guys. Number one kompetitif. Jadi kalau misalnya gue bilang, to see others. Exactly. If I were to speak for myself, I would say yes. Karena I'm the type of person. I live and breathe in an environment where I feel like kalau misalnya we can achieve more, we can. Why not? Why not gitu. That's how I operate every single day. Tapi ada juga orang-orang di luar sana yang emang tipenya nggak kayak gitu. So for them ya nggak usah lah. I mean gini, aku belakangan aku tuh contoh ya di TikTok di Instagram tuh belakangan ini aku tuh nemu kreator gini, dia tuh kayak this person romanticizes his normal life. Jadi bangun jam 7 pagi, masak sarapan dulu, pergi ke kantor, makan siang, pulang kantor, terus mandi, quality time sama istri, sama pacar, sama teman or something gitu kan. Wanna live his life. Ketika aku ngeliat profil dia, followersnya banyak yang relate. Soalnya temenku juga, wah gila, Ram lu follow ini gak? Gue relate banget sama dia. Dan lu ngeliat kayak, ya Allah gitu. Bro, such a hidup yang sangat tidak menggairahkan for me. Iya, for you. Tapi I can relate to him. That's why kenapa followersnya tinggi banget. Karena banyak orang yang mau kayak dia dan mereka tuh nggak bisa hustle. You need to be good in life. You need to achieve greatness. Some people are not born for that gitu. If you are the type of person, romanticize your life. Enjoy your life, that's good gitu. I'm really happy for him and for her, for everybody yang making that type of day in life content yang hidupnya dia tuh gitu-gitu aja. Aku tahu karena udah ada banyak orang yang ingin disuarakan seperti itu karena di social media kan it's all about the good things only. Tapi nggak banyak yang berani menyuarakan hal-hal yang biasa aja. If you are the type of person, do that life. Tapi I know I'm born not to do that life sih. Jadi kalau buat aku pribadi ya I'm always up for competition and a life that is full of duar sih gitu. So in the end you need to just embrace who you are, right? And really know what you want in life. Have you been misunderstood before because of your like duar, right? I would say mungkin beberapa temanku iya kali ya, karena nih orang kayak apa sih ambi banget, atau mungkin kadang gini belagu banget sih lu gitu kan. Dalam hati emang gue belagu gitu kan, emang gue belagu gitu. Tapi I think mungkin Kak Pamela pernah dengar ini something called inferiority complex. Ada orang yang kayak minder banget gitu kan, imposter syndrome. On the other side of the spectrum, there's something called superiority complex. I think I have that gitu. I think I'm better than you automatically. Gitu. Apaan sih lo gitu kan. Tapi the thing is gini, ada orang namanya Patrick Bet-David, dia tuh jadi dia tuh bilang kalau misal orang yang ultra successful in life, dia tuh punya 3 traits. And one of it is superiority complex. Emang kalau mau sukses, emang gue sombong dari lahir gitu. Emang kalau mau sukses banget dalam hidup, ya lu harus punya mentality itu, karena kalau nggak ya lu bakal crush down gitu. So I would say
Iya sih, gitu sih. I think a lot of people misunderstood me for that. Tapi at the end of the day, yang penting kan my message is positive. Iya. I'm like this because I want you to grow with me as well gitu. Iya. Karena lu segini, gue segini nggak bisa gue turun. Gue pengen lu naik juga, tapi sometimes people misunderstood me for that. Mungkin itu aja sih gitu. Yeah, maybe they are not, they don't have that. I don't need to be in that level, Yeah. you know, gitu kan. Gitu aja. But for you, it's like, why not? Iya gitu. Cuy, this is life man gitu kan. Yeah. Like you need to live Yeah. fullest. I Yeah. feel like the true definition of YOLO is you. Iya. Gue yodo kali, you only die once gitu. You only die once. Oke. Jadi kalau buat aku sih balik lagi ya, kadang we need to embrace ourselves, but also we need to be put in an environment that will push us still gitu. Nah, what really push you forward? Karena kan kadang oke lah, talent DNA-nya Rama tuh kompetitif gitu ya, kemudian juga go-getter gitu kan, you always thinking about target, what you wanna do next. Kemudian juga significant, you wanna contribute. But is there something else that really push you forward? What gets you excited gitu? Kenapa? It's not that as a competitive person, it's not that you wanna do everything, right? But what really push you forward beyond? Mungkin ini a bit sedikit personal and ini pertama kali aku sharing di podcast mungkin. Oh, okay. So this is the first time guys. Yeah, oh, thank you. Terlepas dari aku udah ngobrol mungkin ke orang-orang yang ngobrol aku face to face gitu. Ada hubungan sama keluarga sih Kak in my opinion. So I'm quite privileged to be born in jadi keluarga aku tuh cukup menengah ke atas lah. Dan aku punya ayahku, papaku dia tuh paling kecil nih. Jadi Bungsu lah ya di keluarganya. Jadi dia punya 3 kakak. Okay. Nah, jadi aku tuh kalau misalnya ngomongin di generasiku, kalau misalnya kakekku punya cucu, aku tuh yang kedua paling kecil. Karena kan papaku kan yang paling bungsu, kecil iya. gitu. Nah, jadi orang-orang yang segenerasi sama aku, mereka ini tuh kayak 8 tahun, 5 tahun, 10 tahun di atas aku gitu. Padahal segenerasi nih. Iya. Terus mereka kan udah nikah dong, karena ya mereka udah umur 30-an, dan ya udah cukup settle hidupnya. I'm always confused kayak ketika aku ke rumah mereka. Karena kalau misalnya kita ngomong zaman sekarang kan sering nggak sih dengar kayak Gen Z akan kesulitan untuk beli rumah yang bla-bla gitu kan. That type of thing again. Aku ke rumah mereka. And they're doing well. More than well, that's the thing kan. Kayak aku ke rumah mereka tuh gini nih, bukan yang udah klaster yang jadi KPR, enggak. Mereka beli tanah, mereka bangun rumah sendiri dan rumahnya tuh gedenya tuh gede as fuck gitu loh, kayak gede banget. Dan mobilnya tuh minimal tuh yang kayak BMW, Mercy, I was like, lu dapet duit gini dari mana sih gitu loh, bingung banget gitu. I drive an Agya gitu, mobilku Agya gitu kan. Gimana begitu? Kenapa lu bisa kayak begitu gitu kan? And then aku mikir begini, aku tuh setiap kali ngeliat itu, aku tuh nggak ngiri, nggak kesel, nggak apa, aku cuma kayak, wow, kayak mereka tuh segenerasi sama aku loh. Mereka pergi ke sekolah-sekolah yang internasional juga, aku internasional. Mereka kuliahnya juga mirip-mirip. Mereka makan yang sama-sama aku. Kita kalau pergi ke luar negeri atau kita pergi ada trip bareng, they're the same breed as me gitu kan. How do they, kenapa mereka bisa kayak gitu gitu loh. Jadi aku selalu menjadikan itu motivasi. Mereka tuh bisa loh kayak gitu. They're from the same upbringing as me. Privilege-nya tuh cukup sama kok sama aku. Tapi ketika aku tanya ke papaku, mereka kenapa bisa begitu sih? Oh, it's family business ternyata. Jadi ya mereka begitu karena mereka menerusin family business gitu. So then I told to myself, wah, I want to become the first person in this generation to be as successful atau nggak even more, tapi through my own business. So I'm not doing family business kan. Wow. Jadi kayak I think that's the personal side of it juga sih. Tapi on top of that tentunya ada banyak banget hal-hal di luar sana yang mendukung juga. Tapi salah satu driving factor kan pasti emotional ya. Nah itu sih buat aku itu sih. Gitu. Nah, so that means this push you to create your own business, right? And hopefully it becomes a conglomerate business. I'm talking to this now, and then I'm imagining like 10, 20 years from now, and I'm gonna look at this again. I'm like, wow, Rama, we prayed for you together here, like. But when you started this business, is there a specific mission that you want to come across? Oh iya, bahkan namanya productivity boy. Jadi aku tuh udah ngelewatin banyak banget crossroads di productivity boy. There's a phase di mana aku mau shut this down and do something new. Bukan karena karena unprofitable atau apa, tapi ya balik lagi, as we grow, kita kan banyak persimpangan hidup ya. There's a lot of choice, apalagi shiny object syndrome kan. When you do something, you know when you can crack the code, ada banyak banget opportunity tinggal kita pilih. Jadi ada banyak banget nih. Tapi semakin kesini aku semakin sad. I think productivity boy is something I want to do for a long time sih. Dan missionnya tuh apa? Balik lagi, productivity.
Kalau Muslim tuh ngomongin productivity, definition orang beda-beda. Kalau secara klasik kan productivity itu kan kayak kamu bisa menghasilkan lebih banyak dalam waktu yang lebih sedikit. Itu kan classic productivity kan, time over output or something. Tapi my definition of productivity is that lu akan bisa hidup produktif ketika you live happier, healthier, and wealthier. Jadi I just want to help people to become happier gimana? Through relationships, through building meaningful relationships. Karena menurut aku pribadi, orang tuh se-introvertnya lu tuh nggak bakal bisa menghindar dari yang namanya hubungan sosial. People will die if you're alone. You will need people, right? Yes, we need people in life. Makanya kan belakangan sering banget nih muncul tren kayak monk mode. Pernah dengar nggak kayak wah fokus gitu kan, do your own work, jangan buka social media, stupid in my opinion. Kenapa? Karena you're here to connect with people gitu loh. Kita tuh makhluk sosial, kita tuh nggak bisa merasa lonely tuh nggak bisa. Se-introvertnya kita lu nggak bakal bisa lu sendiri karena sesikma-sikmanya lu nggak bisa gitu. Karena kita sering lihat ada research tuh bilang loneliness itu tuh lebih parah daripada kita ngerokok berapa batang atau berapa bungkus per hari gitu loh. That's true. So I want to help people become happier by having a good community. Dua, terus healthier, badannya sehat. Karena this is the reason why I go to the gym and olahraga. Apart from kenapa emang aku suka gitu kan. Tapi apart from that, gak make sense dong. Aku ngomongin productivity, gue gendut gitu, gak make sense gitu. Sama aja lu ke dokter kulit, tapi dokternya jerawatan kan, gitu. Gak make sense gitu. Do I look like I'm not fit gitu kan maksudnya? Jadi ya, this is a living proof aja sih. Healthier, you need to be healthy. Karena in order for you to be able to enjoy your life, you need to be in a good body. Sekuat-kuatnya otak kita, sejernih-jernihnya otak kita, I believe this. Otak kita itu tuh butuh tubuh yang optimal buat dia tuh bisa flourish. Jadi kalau tubuh kita aja nggak optimal, otak kita bakal nggak bisa optimal juga. Jadi I believe that. And terakhir wealthier. Makanya with content creating juga kan. Makanya kan it's what I do for a living. Makanya I think I've cracked the code karena Productivity Boy itu dalam 1 tahun tuh 1 juta subscribers and followers across platforms kan. So I think wah ini kayaknya skill yang aku bisa pass down ke people nih so they can monetize from it juga gitu. So makanya I meet high value creator juga supaya I can help educational creators monetize their content gitu. Jadi happier, healthier, and wealthier. Jadi I wanna help people do that and that's my mission sih gitu. Yeah, wow, that's amazing. Kayak I really like hearing your mission. Dan kayaknya dari misi itu pun ada banyak apa ya solusi-solusi yang bisa dikasih kan. Maksudnya dia tidak mengerucut ke satu hal. Karena kalau di tahun DNA nih, Rama tuh kan inovatif. Kamu tuh sebetulnya bosenan orangnya gitu. Exactly. So you always be doing something new. But I love that like your mission really is something positive, but it really encompass a lot of solution that you can grow over time. Nah, di sesi akhir nih kita ada games sedikit adalah untuk mungkin Rama mengatakan apakah ini toksik atau enggak toksik. Oke? Harus ada alasannya nggak atau toxic? Boleh, ada alasannya, kita debatkan nih alasannya, oke? Ntar saya di ini lagi di attack sama netizen kalau misalnya. Aku jadi being devil advocate kok, jadi kita sama-sama bisa di attack. Pertama adalah bangun tidur langsung buka laptop. Nggak toxic. Nggak toxic, kenapa? Karena aku gitu. No. Ada beberapa bulan lalu aku begitu dan ada fasenya. Tapi sekarang aku lagi morning routine. Tapi maksud aku kenapa nggak toxic? Karena gini, teman-teman, ini fakta sains ya. Jadi this is science, you know. Ketika kita bangun tidur, kan kita punya brain waves. We operate in beta, alpha, theta, delta. Betul. Terus di atas beta tuh ada gamma. Maksudnya apa? Ketika kita tidur, otak kita tuh dari beta ke delta. Jadi ketika kita tidur, teman-teman, otak kita tuh ada di gelombang delta. Nah, what happens ketika kita bangun tidur? Buat kita dari delta ke beta, itu kan kita harus ngelewatin theta sama alpha. What happens in theta and alpha? Theta and alpha adalah brainwave di mana otak kita tuh lagi kreatif-kreatifnya. Oh, gitu. Makanya kenapa kalau misalnya teman-teman lagi mandi suka ngerasa ada ide-ide muncul nggak? Iya. Right? Iya, banyak ide bagus exactly. Atau gitu kan. Kalau di toilet. Iya. Atau nggak, sorry, mohon maaf kalau misalnya lagi buang air besar. Iya, benar. Itu banyak ide-ide bagus tuh. Yang terjadi otak kita lagi turun brainwave-nya. Iya. Atau nggak bisa juga ke atas tuh gamma kalau kita meditasi, makanya bisa fokus juga. Nah, what happens? Kenapa aku kerja kadang-kadang ketika pas banget baru bangun tidur? Karena otak kita tuh lagi di state di mana ini tuh datangnya tuh cuman beberapa menit sampai 1 jam doang per hari, cuy. Kalau kita nggak leverage state ini, brainwave kita lagi optimize banget, kita nggak kerja, ide kita tuh nggak bakal ngalir seoptimal itu. Ada yang mengatakan bahwa malahan beberapa orang bilang, lu kalau bisa, lu nggak boleh kerja di atas kasur.
Oh iya, tentu itu setuju. Karena itu kan priming namanya. Makanya aku kerja ada meja, jadi aku nggak kerja di atas kasur. Aku ke meja Tapi kerja. bangun gitu. tidur langsung bisa oke Bisa, ya bisa, gitu nggak ya. apa-apa. Oke. Ada orang yang bisa kayak gitu, ada orang yang kalau bangun tidur harus ngeteh Loading dulu, ya. ya kan, kumpulin Iya. nyawa dulu. Itu nggak apa-apa. Iya. Tapi kalau aku pribadi bisa dua-duanya gitu sih. Oke. Nah, kedua ya. Oke. Begadang karena kerjaan Oh, atau memenuhi deadline lah gitu. toxic kalau buat aku. Kenapa? Aku pro tidur cukup banget gitu. Teman-teman aku ada lebih mending gua tidur malam, kerjaan Iya, selesai, terus bangun siang. Gimana tuh? Balik lagi, ini makanya tergantung orang-orang. Kita tuh punya yang namanya chronotype. Oke. Chronotype itu adalah siklus tidur kita secara natural. Jadi tuh kalau misalnya mungkin teman-teman pernah dengar yang namanya night owl Iya, sama ada morning yang light. nocturnal. Betul. Iya. Nah sebenarnya itu lebih kompleks dari itu. Ada 4 tipe nih. Ada wolf, bear, lion, sama dolphin. Nah itu mungkin kita Which nggak usah. animal are you? Aku bear. Oke. Wolf, lion, bear, sama dolphin. Bener. Aku bear. Bear itu adalah lebih dari 50% populasi di dunia. Jadi yang kayak biasa tidur jam 10 bangunnya jam 7. Itu bear tuh. Nah, wolf itu adalah orang-orang yang lebih aktifnya itu malam. Nah, night owl tuh wolf biasanya. Yeah, I think that's me. Ya, nah lion itu adalah orang-orang yang bangunnya bukan pagi doang, tapi pagi banget. Jadi jam 5 udah bangun, jam 4 udah bangun, tapi sore itu udah tepar banget. Nah, ada dolphin. Dolphin ini adalah orang-orang tuh yang susah tidur. Clinically insomnia gitu-gitu. Nah, itu dolphin. Jadi susah banget buat deep sleep. Nah, tergantung balik lagi. Kayak talent dia ini kan orang kan ada ini juga kan, ada talenta masing-masing. Tidur juga ada chronotype-nya gitu. Kebetulan kalau aku bear. Jadi kalau aku lebih prefer aku tidur terus aku bangun pagi. Kenapa? Karena otak aku kalau dipaksa kerja malam juga nggak works. Sebetulnya ini akan relate banget kalau misalkan teman-teman corporate gitu ya. This is why your work flexibility is really necessary ya. Yeah. Karena sometimes you are these different animals. Yeah, exactly. Makanya kayak we are makanya emang paling enak tuh kalau misalnya self-employed atau misalnya kayak gitu karena kita bisa ngatur sendiri. Atau kadang-kadang di corporate atau di startups juga kan udah mulai di promote wellness juga kan. Maksudnya dalam arti kita bisa tidur siang dan segala macam. Dan ini tuh sebenarnya bisa dihack sebenarnya. Contohnya kalau misalnya kita wolf nih tapi kita harus bangun pagi. Satpam kan bisa aja, gue wolf tapi gue harus bangun pagi nih, ngopi. Iya. Something like that. Jadi emang bisa dihack sedikit, tapi wah ini emang udah DNA kita, ini emang udah dari sananya gitu sih. Talenta ada DNA, tidur juga ada DNA. Gitu. Oke, I like that. Berarti sebetulnya begadang karena kerjaan toksik kalau misalkan lo itu adalah tipe yang bear memang lo nggak bisa. Bear dan lion gitu ya. Tapi kalau misalkan lo tipe yang emang nocturnal kayak si wolf, mungkin begadangnya lo itu sebetulnya it's something normal, gitu ya. Jadi 50-50 kayaknya ya. Next adalah ambil beberapa side job. That was you. Yeah. What do you think about yourself? Of course not toxic, man. Not Of course not toxic gitu kan. As long as tahu kemampuan diri sendiri. Balik lagi self awareness, tahu talenta kita diri kita sendiri. Tapi lo aja kemarin sakit lo, Rama. Kan kita harus untuk tahu diri kita sendiri, kita harus sakit dulu kan. Jadi untuk tahu limit kita harus jeblus dulu gitu. So I feel like him is just he really push himself to the limit gitu ya. Limitnya udah bablas. Nah, push yourself to the limit tapi jangan bablas lah, limit aja gitu sih. Kayaknya emang Rama tipe orang kalau datang DNA tuh harus kejedor dulu baru dia belajar gitu ya. Betul. Tapi kalau lu udah kejedot terus lu nggak kapok itu bodoh berarti kan. Tapi at least gue kapok kan. Oke, nggak bisa istirahat ketika target nggak tercapai. Kayak mungkin lu merasa bersalah gitu. Iya itu toxic sih menurutku. Better I think rest. that's me. Iya, aku dulu gitu juga, tapi sekarang udah lebih bisa berdamai. Gitu sih. How do you make peace with it? Kayak berdamainya gimana? Karena kejedot. Kalau misalnya gue pikirin capek banget gitu. I think kayaknya ini untuk kayak bisa jadi saran nih buat teman-teman di luar sana yang memang naturally you're ambi gitu. Iya, don't get me wrong, I'm ambi as hell gitu kan. Iya, ambi as hell. exactly. Tapi balik lagi seasons of life sih. We need to know kayak when to sprint, when to chill. Makanya kayak Kapan sprinting, kapan lari maraton kali gitu ya. Iya, aku tuh punya motto kayak work like a lion, not like a cow. Maksudnya apa? Kalau misalnya kita kayak cow kan 24/7 kita makan aja, makan tidur. Kalau lion kan nggak ada dia istirahatnya total. Terus tiba-tiba ada momen di mana dia benar-benar ngejar gitu kan. Nah jadi kita harus tahu sih, balik lagi self awareness lagi sih. Iya, oke. Next ya, jadi yes man sama atasan. Toxic sih. Toxic ya. Karena aku rebel kan, nggak bisa diatur-atur jadi kayak apaan. Aku selalu debat, bahkan sama orang tua aku gitu. If I don't agree with them, I debate. Yeah. Can you imagine like maybe your parents think that you're a troubled child.
Oh, becoming a trouble child is okay as long as you can prove your worth gitu kan. Nah, Gitu, iya, itu iya, yang penting iya. aja. Because Oke. sometimes trouble is not trouble until you see it's not a trouble. Balik lagi, you are orang tuh ngeliat kita tuh orang bodoh sampai akhirnya kita sukses, mereka manggil kita genius kan, sama Yeah, aja gitu sih. that's right. Gitu. Iya. Kayaknya beberapa founder juga kayak mereka DO gitu ya, mereka drop out and then Iya. finally they're like Okay. became something and it's Exactly, like wow. exactly. No one cares about your story unless you win. So win. Gitu So sih. win, yeah. Super competitive this. Itu betul-betul his DNA. Oke, merasa bersalah ketika resign dan memutuskan untuk tetap bertahan walaupun tidak nyaman. Jadi nggak jadi resign nih. Jadi nggak jadi resign, jadi dia stay karena ya itu karena merasa bersalah tadi, dia stay walaupun dia ngerasa nggak nyaman. Toxic. Toxic Don't ya? do that guys. Resign man. Your life is better than that. Udah itu aja. Sesimpel itu. Resign lah. But what do you need to prepare before you resign? Oh, kalau ini kayak Nah. I'm not the best people for you to ask that. Jadi jangan ditiru. Kalau aku pribadi, I have no backup plan. Ketika aku resign, ya udah. I build Proudboy dari tabunganku tuh buat aku pribadi hidup tuh 3 juta. Awalnya tuh? Di bangku. Jadi kan itu kan di Jakarta cuma cukup hidup. Kalau aku hemat-hemat banget, aku udah hitung 2 bulan tuh aku bisa hidup. Iya. Kalau Ini misalnya 1 bulan juga susah kan sebenarnya. banget. Tapi ya. aku luckily ada ya udah tinggal masih sama orang tua dan segala macam. Jadi Iya. kebantu di sana. Tapi aku itu risk taker-nya aku tuh bener-bener tuh risk taker mentok gitu. Jadi ya udah kayak high risk high return sih kalau aku. Aku tipe orangnya gitu. What did people say when you did that? Or maybe like, you know, you have your own company, you become content creator. Yeah. Pasti banyak orang yang ngerasa kayak you don't have a real job gitu kan. Did people tell you that when you took that risk, like dengan 3 juta, terusnya and then you build your own company, and then you don't choose Okay, or got it. work in like a typical setting of like Yeah. workspace? Oh mungkin aku cerita sedikit juga. Boleh. So when I first wanted to start Productivity Boy, aku bikin projection. Aku kasih lihat aku butuh restu orang tua dong karena doa kan. Ya. Gini, mereka Trouble awalnya. child, but tapi masih nurut ya guys. Iya. Iya. Jadi apa ya, trouble child yang nurut lah gitu. Iya. So aku bikin projection dan aku ngasih lihat ke orang tuaku, papaku apalagi kan beliau businessman juga soalnya. Dia awalnya skeptik karena balik lagi. People are skeptic until you succeed gitu kan. Iya. Karena di keluarga nggak ada yang kayak gini gitu. Udah kamu kerja aja kayak di mana di perusahaan farmasi kayak atau apa. Udah kamu kan udah ini, kamu juga koneksi kamu not bad juga karena kamu di kuliah kan banyak achieve juga gitu. Kamu di sana aja cepet naik gaji segala macam. I was like nggak bisa deh kayaknya gitu kan. So ya udah what I told myself makanya adalah kasih aku 3 bulan deh gitu kan. Buat aku ngebuktiin ini kalau 3 bulan masih nggak ini ya udah I follow gitu. Luckily bisa terbuktikan. I have my own sets of strategy, aku implement itu ternyata emang benar-benar sukses. Jadi dalam 1,5 bulan pertama, targetku adalah 10.000 followers dalam 3 bulan. Tapi 1,5 bulan pertama dapat 150.000 followers. Wow. So I was like, hey, ada momentum nih. Dan aku tahu gimana cara monetize-nya. Aku bikin online course segala macam, aku bikin. Jadi di 2 bulan pertama, yang tadi cuma tinggal 3 juta, itu langsung dapat 70 juta. Dari 2 bulan aku nge-launch si course itu. So I was like, ini gaji gue 1 tahun nih kemarin gue kerja. Gajiku 6 juta soalnya pas aku kerja full time. Oh, this is nice. Kan ada tuh rekeningnya kan di itu kan. Aku kasih lihat ke. And then you just, Yo. feels so Terus good. Mada was like, iya oke. Jadi sekarang hobi dia tuh tiap hari tuh kayak ngeliatin followers aku, dia nge-scroll. Jadi aku tahu kalau followers aku naik, dia nge-scroll tiap hari. Jadi makanya balik lagi, no one will listen to your story until you win sih. Gitu sih. Okay, so actually rule number 1 is like do whatever you win. Iya. To win. Iya, ya. just win. Tapi jangan sampai Iya, jangan menyalah ini juga dengan cara-cara yang gak baik ya. Oke, last question. Overthinking mengenai masa depan. Oke, not toxic. Not toxic. Not toxic. Why? When you overthink about something, it just simply means lo tuh melihat hal tersebut tuh penting bagi lo. So which means ya kalau misalnya kita nge-overthinkingin masa depan kita tuh kita anggap itu penting. Which means kita tuh benar-benar ingin sukses atau kita ingin punya quality of life yang lebih bagus. Jadi overthinking buat masa depan menurutku sih oke. Asal ada yang jagain atau kita tahu limit sendiri, jangan terlalu terus-terusan, jangan ruminasi gitu. Overthinking to think is okay. But overthinking to ruminate is not okay, gitu sih. Ruminasi kan kita in loop gitu ya, gitu sih. Iya. Nah, si overthinking ini yang toksik ketika mikirin apa? Tadi kan ketika mikirin masa depan masih oke, tapi ketika mikirin apa tuh dia nggak oke? Masa lalu kali ya. Masa lalu kan udah gak bisa apa-apain ya. Kayak nggak move on let gitu ya. go gitu. I think ya.
Gitu sih. Okay. Well, thank you so much, Thank you. Rama. It's been a great pleasure to have you here. Hope we can see you again next time, Yes, ya. for sure. Okay. Thank you, guys. Thank you, talented people.